Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, alhamdulillah kita malam hari ini bisa bertemu ya secara virtual untuk melanjutkan pembahasan materi di prinsip manajemen operasional. Senin kemarin libur ya, tanggal 16 nih ya, saya baru ingat berarti ada satu materi yang ada ketinggalan ya kelas sore ini. Baik, saya mohon semuanya menampakkan diri ya. Menampakkan diri, kemudian menyiapkan alat tulis, karena ini kita akan menggunakan pendekatan kuantitatif ya. Dan materinya sudah, saya harapkan sudah ada, bisa Anda menghadapi materi juga. Baik, saya mau tanya, terakhir materinya apa? Yang ingat materinya sampai layout proses, Pak. Konsep ya, konsep layout ya. Iya Pak, layout. Layout belum sampai perhitungan ya? Belum kuantitatif kan? Belum ya, baru konsepnya ya. Terus sedikit masuk proses ya, proses layout. Baik, kita akan lanjutkan ke proses layout yang pertama ya, tentang proses layout. Kemudian nanti ada pendekatan kuantitatif perhitungannya. Baik, akan coba saya tampilkan dulu. Ya, jadi sudah bisa dilihat ya? Sudah. Materinya sudah dilihat ya, oke. Baik, kita akan masuk ke basic layout types ya, tipe layout dasar. Pertama tentang proses layout ya. Kemarin ada 4 macam layout, itu ada 4 macam ya. Proses layout, produk layout, kemudian fit position layout, sama seluler ya, saatnya sebatas. Tapi kita belajar 2 saja ya, proses layout dan produk layout. Kita akan masuk ke proses layout dulu, kita pahami ya, kayak apa konsep proses layout itu. Sekali lagi, proses layout itu adalah layout that can handle ya, varied processing requirement. Ya, layout yang bisa menghandle, menangani ya, kebutuhan proses yang bervariasi ya. Jadi proses produksi yang bervariasi, yang variatif, yang beda-beda itu bisa ditangani dengan proses ya, proses. Artinya proses tidak menghasilkan produk yang sejenis ya, satu macam tok ya, bukan yang satu macam tok, tapi bisa variasi ya, beragam. Kemudian group activity together in department atau center ya, jadi mengelompokkan aktivitas yang sama dalam satu departemen ya. Jadi mesin-mesin atau bagian-bagian yang punya fungsi yang sama itu ditempatkan di satu lokasi ya, satu lokasi ya, tempat. Misalnya dalam mesin pemotongan ya, dalam perusahaan ya, mesin pemotongan itu di satu tempat ya, satu lokasi ya. Di situ ada beberapa mesin yang fungsinya sebenarnya sama ya, tapi biasanya jumlahnya tidak hanya satu ya, karena yang dilayani banyak ya, kayu-kayu yang dipotong itu banyak. Oke, kemudian karakteristiknya adalah ada 4 karakteristik ya. Intermittent operation, operationnya itu intermittent itu terputus-putus gitu ya, tahapannya tidak urut
ya melompat, nah, ya melompat bisa melompat gitu ya dari mesin 1, 2 ke mesin 6 ya. Jadi pergerakan melompat karena tadi memang produknya variatif ya, produknya variatif. Terus yang kedua job shop. Ada yang masih ingat tentang job shop ini? Apa konsep job shop? Ada yang masih ingat? Di awal pertemuan kedua enggak? Coba ada nggak yang masih ingat apa itu job shop? Ayo, apa? Sistem produksi yang menghasilkan produk atau urutan proses yang beragam, Pak. Proses yang beragam, oke. Volumenya bagaimana? Tinggi atau rendah? Nah, dari volume dan dari variasi ya, dari variasi. Kalau beragam berarti variasinya tinggi apa rendah? Rahma? Ya? Tinggi. Tadi sudah disebutkan beragam. Ya, variasinya tinggi ya, macam-macam variasinya. Volumenya rendah, ya, sedikit-sedikit gitu ya. Nah, itu ciri cocok. Nah, kaitan dengan imbauan Ashley's Law, ya, kesalahan konsumen itu biasanya rendah, ya, sedikit, kecil-kecil ya. Setiap pemesan berbeda, produk mebel misalnya ya, berbeda-beda. Si A mesan model apa, mebel untuk tamu ya, mebel ruang tamu yang nanti si B berbeda lagi ya, si C berbeda lagi. Jadi pesanan konsumen itu hanya ya sesuai dengan kebutuhan konsumen ya, keinginan konsumen. Terus the vocal skill in particular department ya, keahlian karyawan itu dalam departemen tertentu ya, departemen tertentu. Jadi kalau tadi di mebel tuh ada yang ahli mengukir ya, dia kerjaannya di situ ya, mengukir terus gitu ya. Bidang pemotongan kayu ya, dia memotong kayu, kerjaan utamanya itu. Oke, next kita lihat ya keuntungannya dari proses layout. Yang proses layout itu ada beberapa keuntungan yang diperoleh ya, yang bisa diperoleh dari proses layout. Ya, tadi yang variatif, yang macam-macam gitu ya, keuntungan proses yang beragam itu bisa dilakukan. Terus kemudian not particularly vulnerable to equipment value ya. Jadi dalam proses layout itu kalau ada bagian yang rusak atau alat yang rusak itu tidak masalah gitu ya. Karena tadi dalam satu bagian itu biasanya terdiri dari beberapa peralatan, beberapa mesin ya. Mesin pemotong misalnya tidak hanya satu ya, mungkin 3 sampai 4 gitu ya. Sehingga kalau equipment failure ya, failure itu gagal atau macet gitu ya, nggak masalah ya, tidak masalah. Ini equipment used in less costly ya, jadi peralatan digunakan dengan less costly ya, harga biayanya rendah ya, biaya penggunaan peralatan itu rendah ya, karena tadi sesuai dengan yang kita baca ya, peralatan sesuai dengan dibutuhkan. Jadi setiap saat peralatan itu digunakan semuanya, dipakai semuanya, tetapi sesuai dengan kebutuhan ya. Bisa saja suatu bidang misalnya di mebel ya, yang saya tahu di mebel itu misalnya ada bidang bubut ya, membubut kayu misalnya. Pada saat konsumen tidak senang mebel yang bubut, maka ya mesin-mesin bubut itu akan berhenti bekerja gitu ya, atau less costly ya, mereka nggak dibebani pekerjaan ya, aktivitas di bidang bubut tuh. Terus bisa saja keuntungan adalah possible to use inside individual incentive plan ya, sangat mungkin untuk menggunakan rencana insentif individual
rencana yang setting individual. Jadi dalam proses itu sangat mungkin seseorang bisa atau karyawan ya bisa mendapatkan gaji yang berbeda, ya, yang berbeda. Kalau seorang karyawan itu terampil, seorang karyawan itu punya skill tinggi, dia bisa digaji tinggi, gitu ya. Contoh misalnya ini ya, industri mesin jahit ya, penjahit itu termasuk juga dalam layout proses ya, karena kegiatannya adalah membuat produk yang variety ya, yang beragam, sehingga seorang penjahit bisa diberi penghargaan ya, biaya jahitnya tinggi kalau dia memang ahli betul ya, misalnya membuat jas ya, ahli membuat jas itu bisa biayanya bisa 1,5 juta ya per jas ya, 1 juta sampai 2 juta ya per jas. Itu karena memang ini keuntungannya. Kemudian ada juga kelemahannya ya, kelemahannya di proses record. In process inventory cost can be high ya. Dalam prosesnya itu biaya inventory-nya tinggi ya, inventory-nya tinggi ya. Tadi produk yang dibuat itu beragam ya, sehingga masing-masing sangat mungkin memiliki bahan baku yang berbeda, kebutuhan bahan baku berbeda. Nah ini yang menyebabkan inventory-nya tinggi ya, inventory cost-nya tinggi ya di bidang proses. Misalnya di industri mebel atau di penjahit ya, di industri pembuat pakaian itu inventory cost-nya tinggi. Challenging routing and scheduling ya. Jadi ada tantangannya kalau pada routing ya. Routing itu rute membuat produk ya. Buat produk itu ada rutenya. Kalau mobil dari mebel ya, dari pemotongan kayu ke penghalusan ya, penghalusan ke nanti mungkin ke apa? Pelubangan ya, kayu dilubangi terus lagi bisa assembling ya, dirakit. Kemudian ada finishing ya, sampai packaging ya, rutenya itu harus jelas. Kan rutenya berbeda-beda ya, sehingga menjadi tantangan ya, berbeda-beda itu bisa aja konsumen keinginannya berbeda ya, sehingga dia punya perusahaan punya rute yang berbeda untuk setiap konsumen ya, jadi tantangan ya, routing dan scheduling ya, jadi schedule-nya juga akan berbeda-beda. Terus equipment utilization rates are low ya. Nah tadi ya, tingkat pemanfaatan equipment itu rendah ya, less costly ya, tadi istilahnya less costly. Hanya semua produk tidak harus melewati semua peralatan ya, semua fungsi, semua departemen. Dan material handling slow and inefficient ya, penanganan material itu lambat ya dan tidak efisien. Saya contohkan aja ya, penjahit ya, seorang penjahit itu dia akan menerima macam-macam biasanya ya, macam-macam jahit. Ada ya pakaian laki-laki, perempuan ya. Nanti pakaian laki-laki ada yang baju, celana ya, jas, okay, celana pendek ya, dan sebagainya. Yang perempuan juga sama ya, ada celana, ada rok ya, ada baju dan sebagainya. Nah, penanganan materialnya lambat ya, lambat. Masing-masing jenis produk ini butuh penanganan sendiri-sendiri, butuh perhatian sendiri-sendiri kan ya. Ya, kemudian complexities often reduce span of supervision ya. Ya, karena kompleks itu maka mengurangi span of supervision ya. Jadi apa ya, pengawasannya rumit gitu ya, karena kompleks, kerjaannya kompleks. Dan juga special attention tentunya ya, special attention for each product or customer ya. Jadi Anda bisa bayangkan kalau di seorang penjahit atau seorang pengusaha mebel itu yang pesanan ya, itu pasti adanya special attention ya for each product, setiap produk.
Ya, bahkan ada kalau di penjahit ada semacam kontak person ya dari orang yang menjahitkan ya, karena jangan sampai salah ya dalam menafsirkan ya, salah dalam menafsirkan untuk membuat produk, sehingga specialization for customer gitu ya, for customer. Oke, kemudian accounting and purchasing are more involved ya, sangat melibatkan accounting ya. Accounting itu akuntansi ya, accounting perhitungan ya, dan pembelian ya, itu sangat dilibatkan ya dalam dalam proses layout gitu ya. Baik, itu kerugian atau kelemahan ya dalam proses layout. Baik, sekarang kita masuk kuantitatifnya. Coba semua perhatikan di sini ya. Ya. Interdepartmental program with number of annual movement ya. Ini data empiris ya, data beneran, data hitung-hitungan beneran ya. Coba mungkin ada yang bisa menerjemahkan ini apa ya judulnya nih. Ini gambar apa sih gitu ya. Oke, sehingga bisa dipahami ya, bisa memahami isi dari gambar itu. Ayo coba. Atau maknanya apa itu di situ? Yuk, yang pintar bahasa Inggris. Silakan, yang pintar bahasa Inggris. Ya, kita harus bisa memaknai ya, sehingga nanti paham apa sih ini kan gitu ya. Ya, interdepartmental program ya, grafik pergerakan ya, flow pergerakan perputaran ya, interdepartmental ya, dalam satu departemen ya, grafik pergerakan dalam satu departemen with number of annual movement ya, dengan jumlah gerakan annual sekarang tahunan ya, tahunan. Jadi Anda bisa gambar ini bisa difahami sebagai sebuah adanya gerakan ya dari satu departemen lainnya, interdepartemental ya, dengan jumlah gerakan tahunan yang tahun. Baik, kita perdalam sedikit. Ada berapa departemen di situ? Menurut Anda ya. Ya cepat, ada berapa departemen? 6, Pak. 6 ya? Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baik. Sebelum detail, saya akan masuk ke problemnya dulu ya, tahapannya dalam proses layout ya. Pertama adalah loading. Anda menentukan loading departemen to departemen. Loading atau movement ya, sama. Movement itu gerakan tadi ya. Ya, movement dari depan ke departemen. Contohnya tadi departemen 1 ke 2, 1 ke 3. Nah, tahapannya, metodenya adalah Anda tentukan loading atau movement yang terbanyak ya, sampai terkecil. Nah, itu ya. Contoh, ada uraiannya, harusnya ada uraian ya. Loading terbesar sampai terkecil. Itu ya. Setelah menentukan loading departemen ke departemen, tahap kedua adalah menentukan non-adjacent load. Nah, Anda harus tahu adjacent apa adjacent? Adjacent. Cari cepet. Kamus di HP. Adjacent apa? Sebelahan. Nur Ahmad, ayo. Bersebelahan ya. Loading atau gerakan yang bersebelahan. Kalau non berarti yang tidak bersebelahan ya. Tidak bersebelahan berarti yang jauh atau melompat. Ya, melompat tuh
Nanti kita lihat ya, misalnya melompat itu ya 1 ke 5 ya. Ini melompat ini. 1 ke 6 ini melompat jauh ya. 2 ke 5, 2 ke 6 ya, itu yang melompat. Kita lihat dulu aja masalahnya ya. Nah, setelah kita tahu yang melompat, kemudian kita ketiga menyusun layout ya, membuat layout ulang ya. Layout ulang dibuat agar yang melompat tadi bisa minimize ya, bisa sedikit ya, bisa sedikit atau bahkan tidak ada yang melompat lagi ya. Ya, caranya Anda bisa re-layout ya. Re itu berarti me-layout ulang ya. Nah, dari gambar ini bisa Anda menukar misalnya atau memindah-mindahkan ya. Yang dipindahkan ini mesinnya itu ya, mesin 1, 2, 3, 4 ini, bukan lingkarannya ya. Lingkarannya tetap lingkarannya itu adalah tempatnya ya, tempat mesin-mesin, tapi yang dirubah mesin-mesinnya. Layout dilakukan untuk meminimisasi non-adjacent load. Nah, coba ini kalau nggak offline sulit ya, nggak apa-apa, ditulis saja ya. Sekali lagi ya, layout fungsinya adalah untuk minimalisasi atau menghilangkan non-adjacent load ya, menghilangkan yang melompati ya, yang melompat itu ya. Nah, tugas Anda kalau di bidang operation, manager operation adalah bagaimana membuat layout sehingga non-adjacent load-nya minimize ya, non-adjacent-nya kecil atau 0 bahkan ya, 0. Oke, itu ya, bisa dipahami. Boleh langsung tanya, boleh kalau belum jelas, bisa lewat chat ya, chatin juga bisa ya. Kalau belum jelas langsung tanya, karena ini nanti ada rangkaian yang harus rangkaian yang harus dipahami ya dari awal. Baik, kalau sudah jelas Kak, silakan. Yang pertama tadi apa? Yang pertama apa tadi? Menentukan antara departemen satu ke departemen lainnya. Ya, gitu. Ya, menentukan jumlah ya, loading atau movement dari departemen satu ke departemen berikutnya. Caranya adalah dengan menentukan loading yang terbesar sampai terkecil gitu ya, terbesar sampai terkecil. Silakan Anda tentukan ya. Contoh diurutkan ya, dari terbesar sampai terkecil. Yang terbesar yang mana menurut Anda? Departemen mana ke mana? 5 ke 6, Pak. Cepet 5 ke 6 kan? Ya, oke, gampang ya, setuju semua ya. Anda tulis 5, 6, jadi ke departemen yang kecil dulu ya, 5 dulu ke 6. Semua nanti dari yang kecil ya, 5, 6, 1, 3, 5, 6 berapa? 5, 5, 4 ya. 5, 5, 4 loading. Terus berikutnya saya tanya, yang terkecil berapa? Ayo. Yang terkecil berapa? 50. 50. 1 ke 3. 3 ke 4. 3 ke 4. Oke. Ya. Ada yang lain? Ayo, saya tanya, ada yang lain? Ya, ada yang lain nggak? Saya mau tanya, angka terkecil itu berapa? 17, Pak. 17.
Berpikir bebas dulu, Angka paling kecil berapa menurut Anda? 1. 1-0 Pak. Satu apa nol? 0. Ya, angka terkecil itu nol ya, nol. 0 Pak. Ada nggak di situ yang nol? Ya, ada nggak yang nol? Ada Pak. Ya ada Pak. Ada Pak. Ada ya, ada. Cuma nggak ditulis kan Bu ya? 4 ke 5. Yang nol itu misalnya mana? 4 ke 5. 4 ke 5 Pak. 4 ke 5. 4 ke 5, 25 ini. Oh salah. 1 ke 6. 1 ke 6 itu 20. Ayo, yang lain ayo. Mana yang nol? Aksan. 1 ke Yang nol 4. mana? 1 ke 4 ya, 1 ke 4 tuh nggak ada nol ya, nggak dikasih garis karena memang itu artinya nol ya, tidak ada pergerakan sebenarnya dari departemen 1 ke 4 tuh nggak pernah terjadi loading ya, nggak pernah ada movement pergerakan. Terus ada lagi 4 ke 6. 4 ke 6. 4 ke 6 ya, ini nggak pernah ada loading, nggak pernah ada gerakan ya, berarti nggak pernah ya dari departemen 4 dibawa ke 6 tuh nggak pernah. Ada lagi 2 ke 3 Pak. 2 ke 3. 2 ke 3 ya, jadi ada 3 yang loadingnya 0. Nanti juga ada Anda identifikasi, Anda urutkan ya, Anda urutkan. Oke, udah paham ya. Baik, sekarang urutkan dari yang terbesar sampai terkecil 0 tadi. Yuk, silakan. Atau langsung aja ya, langsung aja. Tadi 5, 6. Kedua mana yang terbesar? Ayo, 1 5. 1,5 ya, oke. 1 ke 5 Pak. Ya, 230 ya. Terus 3 ke 5. 2 ke 5. 35. Ayo, sekalian ditulis semuanya ya. Ini nggak bisa dihafal ini ya. 213, oke. Kalau salah ada yang protes ya. Terus 1 ke 2 Pak. 12 ya, 175, oke. Yang mendekati 2 ke 5. 25 ya, 165. Setelah 165 ada 100 ya, 24. Ya, biar sama-sama. Setelah 24, bawahnya 36 Pak. 36 ya, 99, oke. Terus habis 99 yang mana lagi? 24 Pak, 100. 3 ke 4 80. 26 ya, 80, oke. Masih ada nih 3 ke kan? 4. 34. Sudah 36 tadi ya. 36 99 Pak ya. 36 Pak. Ya 26. Nah, setelah itu 26, 80, di bawah 80. 1 1 ke 3. 3 ya, 50. Terus di bawah 50 ada 25 ya. 45 ya 25. 25 ya, 25 movement. Di bawah 25 1 ke 6 Pak. 20. 26 ya, 20. Terus masih ada nggak? (17) ya. Betul? Ya, 3 ke 4 ya, 17. Ya, oke. Terus tadi yang 00 tadi. 1, 4, 4 ke 6. 3 ya, 2, 4, 6. Ini 0 ya, Anda tulis juga diurutkan ya ke bawah. Baik, Anda sudah membuat loading ya dari yang terbesar sampai terkecil. Ya, semuanya nulis ya. Ini nggak bisa dihafal ya, sekali lagi nggak bisa dihafal. Baik, itu tahap pertama sudah. Sekarang tahap kedua suruh ngapain?
mencari ulang laut yang tidak bersebelahan. yang tidak bersebelahan ya. Non adjacent load ya, non adjacent load tuh ya yang melompat aja kita identifikasi ya. Ada nggak yang melompat? Ada ya, 1 ke 5 ya, 1 5 ini banyak. Jadi nanti tugas Anda di tahap ketiga layout itu meminimize, menghilangkan ya non adjacent load yang tidak bersebelahan, yang melompat. Karena melompat ini kan tidak efisien ya, membawa barang dari 1 ke 5 itu ya, jauh ini. Kalau ini hanya virtual saja ya, tapi kalau dalam kenyataannya misalnya di jasa ya, jasa rumah sakit misalnya ya, mosok dari pendaftaran ke apa ya, ruang apa ya, pendaftaran ke poli gitu ya, ke poli melompati ini ya, 3 nih ya, jauh. Padahal itu sering terjadi ya, pasien-pasien yang rawat jalan misalnya ya, dari pendaftaran ke poli jauh. Ini kan tidak efisien ya, terlalu panjang katanya ya. Oke, 15 berapa? 230 ya loadingnya. Terus ada 16, ada nggak 16? Ada 20 ya, oke, Anda tulis. Terus 25 ada ya? Berapa 25? 165 26 ada? enggak ada 80 Ada ya, ini identifikasi. Jadi ada tentukan aja melompat-lompat terus jumlahnya berapa. Maka ketemu berapa yang masih melompat atau non adjacent load-nya berapa. Berapa movement, berapa banyak movementnya. Riko ada nggak nih, Riko Pertamak namanya Iya, apa Pak. ya? Pratamak atau Pretamak? Pertama, Oh, Pratama ya. Jumlahnya berapa itu? 6. 6 apa? Jumlah movementnya ya, bukan jumlah bagiannya, bukan jumlah departemennya, tapi movementnya, pergerakannya itu yang kita identifikasi. Berarti di total ya Pak? Ya total ya, ada 230, 20. Jadi yang kita bidik adalah movementnya. Itu yang penting ya, pergerakannya banyak atau tidak. Ya, sekarang 495 Pak. 495 movement ya. Movement gerakan. Nah, banyak ini ya. 1 tahun ya, ada 495 gerakan yang melompat, yang tidak efisien, tidak efektif. Contohnya tadi sederhana sekali, kalau Anda di rumah sakit misalnya dari bagian pendaftaran, Anda pasien itu mau ke bagian poli itu jauh sekali gitu ya. Nah, padahal itu banyak sekali ya yang menginginkan atau memeriksakan diri di bagian poli, sehingga jauh-jauh berarti menjadi masalah ya, tidak efisien. Ya, tugas Anda adalah meminimisasi non adjacent load yang 495 tadi, diminimisasi, dikurangi gitu ya, atau dizirukan ya, dinolkan. Kalau nol berarti sangat-sangat efisien ya, sangat-sangat efisien, dan itu bagus ya, sangat bagus. Nah, untuk menuju ke minimisasi dari non adjacent load, Anda masuk ke langkah ketiga. Apa langkah ketiga? Relayout. Relayout ya, membuat relayout, melayout ulang, merubah layout, memindahkan bagian-bagian yang sering terjadi gerakan didekatkan ya, biar tidak menjauh ya, tidak melompat.
intinya dalam layout itu strategi umumnya adalah loading-loading yang besar itu departemennya didekatkan, ya. Misalnya kita identifikasi di sini ya, yang besar itu apa? Nah, Anda lihat loading awal tadi, hasil loading Anda awal tadi. Yang besar mana contohnya? 5 ke 6. Ya, ada biar tahu, paham semuanya aja ya. 56 ya, 56, 15, urutan yang besar-besar itu ya. 35 ya, 12. Nah, departemen ini harus dekat ya. 5 harus dekat dengan 6 ya. 1 5 ya, 156 itu harus dekat. 3 juga harus dekat gitu ya. Nah, itu strategi umumnya, strategi umum. Terus yang tidak ada loadingnya dijauhkan. Nah, itu ya. Tadi mana yang tidak ada loadingnya? 1 ke 4. 4 ya, 2, 3, 4, 6 ya. 1 bisa dijauhkan dengan 4 karena nggak pernah ada loading ya, 0 ya. 2 jauhkan dengan 3 boleh. 4 dengan 6, nah itu strateginya ya, strategi umum. Cuma nanti kita tes lagi ya, setelah Anda menyusun layout, dites lagi. Apakah sudah ada penurunan yang signifikan atau malah nambah loadingnya ya, loadingnya. Baik, saya contohkan ya, layout yang pertama, ada treatment ya, ada coba-coba. Misalnya kita lihat di sini yang non-edge-nya banyak mana? 1 ke 5 ya, paling banyak ya. 230. Coba sekarang kita strateginya adalah menukar ya. Ya, ini strategi ya, menukar departemen 3 dengan 5. Ya. Berarti susunannya adalah 1 5 3, bawahnya tetap ya 2 4 6. Ya, coba Anda buat seperti gambar itu, 1 5 3 2 4 6 ya. Nah, oke. Coba saya pengen tahu semuanya ya, semuanya. Ya, ini kelas sore ya. Ya harus paham betul ya, paham betul. Tadi saya ngoreksi punya Anda ya, sudah saya koreksi hasil bitnya. Dan saya tidak nanti bisa saya umumkan ya, mungkin minggu depan ya, atau pertemuan yang akan datang ya, karena tadi saya koreksi di kampus, nilainya saya tinggal di kampus. Itu hasil mit. Baik, coba layout pertama, statement pertama ya, susunannya 1 5 3 2 4 6. Anda tentukan non-adjacent node-nya berapa sekarang. Ayo semuanya. Yang belum jelas langsung bisa tanya ya, silahkan. Dengan urutan tadi 1 5 3 2 4 6, Anda masukkan lagi loading dari awal tadi ya. 5 6 tidak melompat gitu ya. Nah, nanti yang dihitung yang melompat saja.
Oke, sudah ada yang bisa menemukan non-example-nya berapa dengan model yang baru. Layout pertama ya, layout yang treatment pertama 150 Pak. 150 ya. Non-adjacent load. Lalu itu berarti berapa aja? Apa tadi Mas Sagra? 131626 Pak. Oke, 13 jumlahnya berapa? 50. 16 jumlahnya 20. 26 jumlahnya 80. 2680. 23 0 ya. Nah, 150 ya. Ini perhitungan pertama Anda ya. Yang melompat itu 16 ya. Coba saya verifikasi ya. 16 melompat. 13 itu 50. 16 itu 20 dan 26 Pak, 80. 26 ya. Nah, 26 80. 150. Oke ya, 150. Artinya apa? Dengan melakukan relayout baru tahap pertama ya, treatment pertama itu sudah bisa menurunkan non-adjacent load dari 495 menjadi 150 ya. Ini kan satu keputusan yang efektif, yang efisien gitu ya. Ada penurunan
non adjacent load lebih dari 300%, ya. Ya, 150 itu kan sepertiganya 495 ya, lebih ya. Lebih dari 3 kalinya. 3 kalinya 450. Ya, lebih dari 300%. Anda bisa itu mungkin 330% gitu ya, kira-kira. Ada penurunan yang cukup banyak. Oke, itu ya. Ada yang menemukan lain? Tadi Chandra mengatakan jadi 150. Ada yang lain? Ini untuk return pertama, term pertama. Sama saya kira ya. Jadi di apa loading yang awal tadi dimasukkan dulu ya 5615 35 ya dihubungkan 1 2 25 24 36 26 ya melompat 13 melompat 45 tidak melompat 16 melompat 34 tidak melompat ya. Sama ya, sama 50 ya. Baik. Pertanyaannya sekarang, apakah Anda masih mungkin nggak kira-kira menurunkan non adjacent load lagi? Menurunkan lagi dari 150 ya, angka yang terakhir. Nah, coba Anda buat treatment kedua. Mungkin dasarnya dari yang pertama saja ya, dari yang pertama kemudian ada yang dipindah lagi ya, entah dipindah, entah ditukar, entah apa ya, yang atas bisa, yang bawah bisa, terus menjadi harusnya lebih kecil lagi ya. Coba ada Sandra? Itu pakainya layout yang 153 264, jadi 6 sama 4 nya ditukar. 4 sama 6 ditukar, boleh. 153 264. Ya, Pak. Hasilnya berapa? Bentar Pak, sebentar. Ya, oke. Anda itu yang lompat aja ya. yang lompat berarti 13 kalau ada ya. 14 kalau ada. 23 lompat kan itu ya. 1350. Ayo, berapa melompatnya? 140. 12. Yang lain juga punya anu ya, Sama aja Pak. bukan menghitung. Yang lain nggak menghitung, menemukan ya. Ini di sini create ya. Anda diminta untuk create, membuat kreasi layout yang memunculkan resolusinya rendah, gitu ya, serendah mungkin. Gimana Chandra? Tetap ya 150 ya? Iya Pak, ketemu sama aja 150. Sebenarnya ya ada peluang yang tinggi nih ya. Ya 24 tuh jadi 0-nya masuk ya, 0 tapi 24 nih yang masih tinggi ya, 24 Iya, ke 100. Mungkin ya ini seninya di situ ya. Bagaimana seninya untuk membuat supaya turun lagi. Di sini Anda mengcreate ya, tidak menghitung tapi menciptakan komposisi yang menghasilkan nilai rendah, nilai non-adjacent-nya turun ya. Ya, ini memang tadi strateginya bisa diterapkan, tapi juga dalam prakteknya harus ada apa namanya, harus bisa menggabungkan ya antara strategi dengan hasil akhirnya ya. Ayo yang lain coba, yang lain cowok-cowok ini kok ada komentar. Sekar menemukan belum? Sama Pak. 150.
Iya. Diturunkan lagi, ngerubahnya bebas ya. Departemen yang atas dipindah bawah boleh, atau dipindah atau digeser juga boleh ya. Pakai layout ini Pak, apa 153 426 Pak. 153 426 ya. 6 Oke. sebentar dulu Pak. Nah, Satu tiga 50 1 4 oke. Ya mungkin bagus ini juga ya. kalau enggak 624 Pak itu yang boleh. 1620. Coba ini nih yang dulu yang tadi ya. Yang 153 426 coba. 426 ya. 46 16 34 Oke. Berapa? Tambah. 70 Pak. Hah? 70? Satu tiganya? 3 50. Iya, 14 ada nggak? Nggak ada ya. enggak ada. 23? Nggak ada, Pak. 23 nggak ada. Udah langsung. Kok 23? 43, 43 34 43 17, 17. 11 ya. Terus 16 16 20, 20 ya. Oke. Berapa total? 87, Pak. 87. 87 ya. Oke, 87. Ya, saya kira 87 ada penurunan yang cukup signifikan ya. 150 menjadi 87, berarti 200 ya, hampir 200%. hampir 200%. Nah, saya kira ini sudah jumlah yang paling minimis tadi ya. Minimis. Karena untuk zero itu kayaknya nggak mungkin ya. Nggak mungkin selama susunannya seperti ini ya. 3 itu nggak mungkin. Coba sekarang ada coba juga 1 2 6 4 5 3. Coba semuanya aja. 1 2 6 4 5 3. Berapa non adjacent node-nya? Ya, coba dicoba. Yang belum jelas bisa menanyakan ya. 1 2 6 4 5 3. Coba siapa nih? Aulia berapa? Ada dihitung belum? Ada nggak ini kok? Nggak ada.
nggak ada komen ini. Aulia masih ada? Oh, ditinggal pergi nih. Riko, Bentar Pak, pergi. ada nggak Riko? Bingung. Oh, ini ada dua ya, Riko Prastio sama Riko Pratama. Riko Prastio nggak ada nih. Ada Pak. Ini ya, jadi ini kuantitatif ya. Anda memang harus ngitung, harus nulis ya. Kalau diangan-angan akan nggak paham nanti ya, kurang paham. Coba sampai perhitungan tadi ya, saya sampaikan yang layout 1, 2, 6, 4, 5, 3 sudah menentukan non-adjacent load-nya. Belum Pak. Anda menggunakan yang loading awal tadi ya, diurut gitu ya. Yang melompat kan hanya berapa ya? 1, 6, 1, 3 kan gitu ya. 4, 6, 4, 3 kan itu aja yang melompat. Tinggal di jumlah. Khalifa, udah ngitung belum? Belum, Mbak. Kok urung ini? Ujian metu nggak bisa loh nanti tuh. Ini sebenarnya endingnya di sini ya. Di MO itu endingnya di sini, membuat layout ya. Itu kreasi Anda. Bagaimana mengkreasi sebuah layout sehingga minimize ya, meminimisasi non-adjacent load. Amelia, sudah belum? Tadi teman Anda Chandra sudah menawarkan layout 1, 5, 3, 2, 6, 4 ya, tadi sudah dihitung. Yang non-adjacent load yang melompat totalnya 87 ya, sudah signifikan turunnya ya, dari 150 ke 87. Sekarang coba Anda hitung, kalau susunannya 1, 2, 6, 4, 5, 3 ketemu berapa non-adjacent load-nya? 87 Pak. Berapa? Erna AAA 87. 87. Ada yang lain? Ada yang lain? Ya Anda tinggal hitung yang melompat aja, nggak usah ya, semuanya boleh dihubung-hubungkan, tapi yang melompat itu kasih putus-putus gitu ya. 16 putus-putus, ada 20 kan gitu ya. 87 yang melompat apa saja, Erna? 1 ke 6, 1 ke 3, 4 ke 6, 4 ke 3. 1 ke 3 ya. 1 ke 6 itu 20, 1 ke 3 50, betul ya? 3 ke 4 atau 4 ke 3 itu 17 ya. 87 ya. Berarti 87 sama dengan yang sebelumnya tadi gitu ya. Sama dengan tadi yang nggak Chandra tadi, berarti kita bisa menyimpulkan dari beberapa treatment ya, perhitungan, kita menemukan jumlah terakhir
non adjacent load yang paling kecil adalah 87 ya, 87. Walaupun dengan komposisi yang berbeda-beda ya, komposisi yang berbeda-beda. Jadi itu ya, kesimpulannya itu. Non adjacent load yang paling kecil adalah 87 dengan komposisi atau penempatan layout yang berbeda-beda. Tadi 153, 264, 226 ya? Hah? 264 Pak yang kedua. 264 ya? 153 264 ya. Ya, itu temuannya 87. Terus tadi yang saya tawarkan juga dengan treatment Toyota AT itu 126 453. Itu hasilnya sama. Artinya apa? Masih ada kemungkinan jumlah-jumlah yang minimal 87 kayaknya ya, minimal ya. Tetapi komposisinya bisa berbeda-beda. Ya. Mungkin Anda menemukan komposisi yang lain, oke, nggak masalah ya. Ya, untuk komposisi yang berbeda, komposisi yang lain. Tetapi harus diuji dulu ya. Diuji dulu yang ini loading yang melompat-lompatnya itu diuji dulu. Baru bisa dikatakan tadi ya terkecil ya, atau 87 tadi. Baik, ada pertanyaan dari kalian? Itu kalau diubah-ubah formasinya angkanya tetap sama ya? Angkanya yang mana? Itu Pak, garis Afan. yang terkecil sampai teratas itu Pak. Boleh. Jadi yang bulatannya itu tanggap tempatnya ya, bulat-bulat tempatnya. Departemen ya? Yang diubah boleh ya. Nomor-nomornya itu mesinnya lah katakanlah ya, nomor 1, 2 ini mesinnya, perubahannya bebas ya, bisa ya atas dipindah bawah ya, bawah dipindah atas boleh. Pokoknya menciptakan gerakan yang efisien ya. Gerakan efisien itu gerakan yang loadingnya nol ya, non adjacent loadnya nol ya, tidak ada yang melompat ya, jarak apa namanya yang jauh ya, yang melompat. Nah, sedikit implikasinya tadi saya contohkan di rumah sakit misalnya ya, atau di perpus lah, di Fakultas Ekonomi ya, di kita. Kalau Anda lihat di Kaligawe kampus ya, Fakultas Ekonomi dulu, mungkin Anda belum menangi ya, perpustakaan itu lantai 3 ya, di lantai 3 di pojok atas ya, perpustakaannya besar sekali. Dan nggak ada AC-nya karena tinggi ya, di lantai kan tinggi, ada AC-nya. Kemudian dampaknya apa? Mahasiswa kan sering menggunakan ya, mungkin semua menggunakan perpustakaan dari lantai 1 lantai 3. Anda bayangkan harus naik tangga ya, berapa? 6 kali tangga ya, 6 kali tangga. Akhirnya tidak efisien, tidak efektif karena juga sering dikunjungi gitu ya. Tidak banyak yang mengunjungi karena jauh di atas dan panas gitu ya. Maka kemudian sekarang dipindah di lantai 1 ya. Begitu Anda masuk, lurus mentok ada perpustakaan ya, tidak terlalu besar tapi nyaman. Kemudian banyak itu ya, yang datang situ banyak. Nah ini ya salah satu tadi kalau memang loadingnya, movementnya itu sering ya, dari satu tempat, dari lobi ke perpustakaan misalnya ya, mahasiswa masuk lobi ke perpustakaan banyak ya, tentunya harus dipertimbangkan perpustakaan harus didekatkan ya dengan kedatangan mahasiswa. Ya lantai atas untuk kuliah nggak masalah ya, untuk kuliah lantai atas ya itu penerapannya ya. Nah sebenarnya bisa dilakukan dengan cara menentukan ya movementnya dari semua aktivitas ya. Kalau di fakultas ya mahasiswa kan titik-titik pelayanannya banyak ya, ada perpustakaan, ada TU ya, ada bagian apa jurusan misalnya ya, ada kantin juga bisa dilihat tuh ya, ada kantin, ada ruang tunggu ya, ruang kuliah dan sebagainya. Itu bisa
layoutnya bisa dirubah gitu ya supaya efisien kan. Baik, saudara sekalian, itu ya saya kira untuk hari ini fokusnya kita pada proses layout. Yang saya harapkan Anda paham konsepnya dan Anda paham aplikasinya, ya aplikasinya. Baik ya, saya kira cukup ya. Insya Allah nanti kita ketemu lagi minggu depan ya. Oke, saya kira cukup ya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke, ya. Saya izin ya. Yuk sama-sama. Terima kasih Pak. Saya